Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil kamilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang mana kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. 1. Hijrah Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam ke Mekah. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Siti Sarah melahirkan anak laki-laki yang bernama Ishak, yang kelak menurunkan Nabi bagi Bani Israel. Sedangkan Siti Hajar melahirkan putra bernama Ismail, yang kelak akan menurunkan Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Akhirnya dia meminta agar Hajar dan putranya Ismail untuk pindah ke tempat lain. Nabi Ibrahim tidak menuruti perintahnya. Setelah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail pada waktu itu masih menyusu. Ismail harus ikut kedua orang tuanya menempuh perjalanan jauh yang melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah yang tandus, padang pasir yang sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tidak ada seorang pun di tempat itu, kecuali mereka berdua. Sesampainya di sana, Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail untuk kembali ke Palestina. Di padang yang tandus tersebut, Hajar hanya tinggal bersama Ismail. Saat perbekalan habis, Ismail menangis karena kehausan. Hajar kebingungan mencari air, ia mencari ke sana kemari. Namun, yang ada hanya hamparan pasir yang luas. Peristiwa yang dilakukan oleh Hajar ini dikenal dengan sa'i dalam ibadah haji. Ismail yang masih kecil mendapatkan ilham dari Allah. Kakinya menjejak-jejak tanah hingga keluarlah mata air. Mata air tersebut diberi nama mata air Zam-Zam. Ismail tumbuh menjadi anak yang sehat dan cerdas. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Setelah beberapa tahun, Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di padang yang tandus. Ia pun merasa rindu. Setiap kali mengirim utusan melihat keadaan istri dan anaknya. Setiap itu pula ia merasa lega. Ibrahim akhirnya tak dapat menahan kerinduannya yang selama ini terpendam. Ia berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Ia merasa lega bercampur haru. Ternyata kehidupan istri dan anaknya tidak kekurangan, tampaknya malah serba kecukupan. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, ketiganya kemudian beristirahat di Muzdalifah karena kelelahan. Nabi Ibrahim memang kelelahan, ia pun tertidur. Dalam tidurnya yang hanya sebentar, beliau mendapatkan wahyu melalui mimpi. Beliau diperintah Allah supaya menyembelih Ismail. Begitu terbangun, beliau berdebar-debar. Ujian kali ini benar-benar berat. Beliau begitu menyayangi Ismail. Namun Allah menghendaki putra yang sangat dicintainya itu. Awalnya Nabi Ibrahim tidak menuruti pesan tersebut. Nabi Ibrahim menganggap mimpi itu sekedar bunga tidur. Namun setelah berulang kali ia mendapat mimpi yang sama, Nabi Ibrahim yakin bahwa pesan itu benar-benar datang dari Allah. Nabi Ibrahim kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Ismail. Setelah mendengar penjelasan Nabi Ibrahim, Ismail berkata, "Ayah, jika itu memang perintah Allah, maka lakukanlah. Aku sama sekali tidak keberatan. Insya Allah engkau akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Jangan sampai perasaan sayangmu kepadaku membuatmu mengabaikan perintah Allah." Nabi Ibrahim membawa Ismail ke bukit.
Ismail merebahkan tubuhnya di atas batu. Nabi Ibrahim menghunus pedang sambil menutup mata. Ia menggerakkan pedangnya ke leher Ismail. Namun, mukjizat pun terjadi. Nabi Ibrahim mendengar suara domba. Nabi Ibrahim membuka matanya, ternyata yang disembelihnya adalah seekor domba. Ismail telah digantikan dengan seekor domba oleh Allah, sedangkan Ismail terduduk di sisi Nabi Ibrahim alaihi salam. 3. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Ketika kembali ke Mekah, Nabi Ibrahim memberitahukan kepada Nabi Ismail alaihissalam bahwa dirinya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah di tempat yang agak tinggi dekat sumber air Zam-Zam. Di dekat tempat itulah keduanya meninggikan pondasi Baitullah. Ismail bekerja mengangkut batu-batu, sedangkan Ibrahim yang menyusunnya hingga bangunan tinggi. Setelah selesai, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, "Wahai Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Ismail alaihi salam dan menyifatinya dengan sifat hilm atau santun, sabar, menepati janji, menjaga sholat, dan memerintahkan keluarganya menjaga sholat. Quran Surat Maryam ayat 54 sampai 55. Nabi Ismail menjadi rasul yang diutus kepada kabilah-kabilah yang tinggal di sekitar sumur Zam-Zam, kabilah Zurhum, Amalik, dan penduduk Yaman. Kisah Nabi Ismail alaihissalam memiliki keteladanan bagi kita, antara lain: 1. Kita harus taat dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dengan cara melaksanakan perintah baiknya, meninggalkan hal-hal yang tidak disukainya, atau jika kita tetap harus melakukan hal yang tidak disukainya, maka hendaknya memberikan penjelasan yang masuk akal dan dengan bahasa yang santun. Kemudian tidak membentak keduanya, mendoakan kesehatan dan memudahkan rezeki bagi keduanya. Juga mendoakan keduanya agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menutupi aibnya, berusaha meraih hal-hal yang membuat keduanya bahagia dan bangga. Kemudian yang ketiga, kita harus sabar dan tabah saat menghadapi cobaan yang berat sekalipun. Nah, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.